Abang dan kakak, mari kita berdoa untuk memulai ibadah Natal kita ini. Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur karena alumni Naposo Riau, kami boleh merayakan Natal bersama dalam Zoom meeting ini pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menikmati ibadah ini, dan kami boleh mengucap syukur senantiasa, bersuka cita, karena pimpinan-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa berbakti kepada Tuhan Yesus. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang hidup. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, abang dan kakak, kita akan bernyanyi Selamat Datang. Andi, serius sekali, Di. Andi. Serius banget sih, Andi. Selamat datang, Yesus Tuhanku, Yesus yang Tuhan turun dari surga ya rumahmu. Datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, bangunlah gembala, lihat dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan lahirlah, cari kanak-kanak yang di palungannya. Salam. Tuhan Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan firman-Nya. Kecuali manusia, Ia menciptakannya secara khusus dengan tangannya sendiri. Dijadikannya menurut rupa dan gambar Allah. Semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik dan sempurna adanya. Mari kita ikuti litani mengenai penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9-11 dan 13. Kejadian 1 ayat 9-11 dan 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1
Kejadian 1 ayat 14 sampai 16 dan ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 21 sampai 23. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Bang Leo silakan. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat indah. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Virtual choir in the beginning. Ininya nanti klik aja. Baru ngomong. Sekarang ambil dulu. Nanti. In the beginning, the Lord made the earth, the heaven, the hills, and the sea. Then He created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and caused them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded in the image of His Maker,
Pada saat Allah menciptakan bumi dan seisinya, semuanya baik dan sempurna, tetapi karena nafsu manusia, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Namun, sungguh tak berkesudahan kasih Allah, walaupun manusia tidak setia, ia tetap setia. Bahkan, ia menjanjikan kedatangan seorang penebus bagi kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita simak janji Tuhan akan kedatangan penebus berikut ini. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kak, halo, ya satu. Kak Elvi. Kak Elvi, aku nggak bisa itu muter. Kakak bisa baca langsung Yesaya 9 ayat 5-6a-nya, Kak Elvi. Ada masalah teknis di video. Oh, baik. Saya akan bacakan. Silakan, Yesaya Kak. 9 ayat 5 dan 6. Berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan Kak Lucy Nasution. Sebentar. Ini bisa ini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukuli pipi orang yang memerintah Israel. Demikianlah bunyinya. Zakaria 9 ayat 9 dan 10. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkannya, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai
Puji Tuhan Yesus untuk pujiannya. Terima kasih Kak Esther. Bersoraklah hai manusia, karena janji Tuhan telah digenapi. Yesus, Sang Juru Selamat telah datang. Kedatangannya telah menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita ikuti kabar baik tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Manual aja kali ya. Iya Bang. Siapa duluan? Bang Richard, Matius 1 ayat 18. Oh, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kamarlin Napi Tupulu silakan. Matius 1 ayat 20. Unmute dulu, Kak. Kamarlin silakan. Yan, ada rekamannya, Yan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Di-unmute aja, Kak, Marlennya. Enggak. Belum di-unmute, Kak. Ada lambang mic itu dipencet, Kak, yang paling bawah kiri. Backupnya siapa? Backupnya tuh. Saya bacain aja ya. Iya. Nah. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Katrik, silakan. Katrik, dipersilakan. Kak Triksnya belum unmute. Unmute dulu Katrik. Atau rekamannya aja. Itu bisa Kak Triks sudah. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi manusia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bang Ridwan, dipersilakan. Lukas 2 ayat 12 sampai 14. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Virtual Choir Gloria.
Christmas. Siapa nih? Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan betapa kasih Tuhan Allah kita begitu besar bagi kita manusia. Sejak penciptaan bumi dan sisinya, bahkan sampai ia datang ke dunia sebagai bayi mungil Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Mari kita responi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyalakan lilin kita masing-masing sebagai peringatan bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita rindu seperti lilin kecil di tangan kita masing-masing. Kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini boleh menerangi sekitar kita. Biarlah melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Silakan lampunya dimatikan biar lilinnya kelihatan. Video akan disampaikan untuk lagu Malam Kudus dari Kak Verhut. Bentar ya. Ini Pak. Apa Pak? Gelap banget ya.
kasih kekal. Lampu kita nyalakan kembali dan lilin kita matikan. Kita akan menaikkan doa permohonan kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Abang Situatoni Nababan. Bang Tony dipersilahkan. Kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk ke doa syafaat. Allah Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan di malam hari ini atas berkat, penyertaan, dan waktu yang Kau berikan, sehingga kami perkumpulan alumni NHKBP di Riau, Bandung, dapat berkumpul melalui media virtual ini untuk berkebaktian dan juga merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati acara kami ini Bapa, agar kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau berikan melalui Natal ini. Ya Tuhan Yesus, lahirlah dalam hati kami, agar hidup kami dapat Engkau perbaharui dan pimpin sepanjang hidup kami. Bapa dalam surga, kami akan menyampaikan doa syafaat kepadamu. Dengarkanlah ya Bapa. Kami mengucapkan syukur bagi perkumpulan kami ini, Persekutuan Alumni NHKBP di Riau, Bandung, karena Engkau telah mempertemukan kami pada masa naposo kami di Bandung. Dan sampai saat ini, kami tetap berhubungan melalui persekutuan ini. Biarlah kasih persaudaraan yang Engkau tanamkan dahulu di Bandung tetap menjadi pengikat kami dalam persekutuan ini. Berkatilah Bapa persekutuan kami ini, agar dapat menjadi sarana bagi setiap anggota untuk saling berkomunikasi, saling menguatkan dan menopang di kala susah, dan juga dapat berbagi sukacita bersama. Dan biarlah kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau Bapa, seperti yang pernah kami lakukan dahulu di Bandung pada saat naposo kami. Terima kasih Bapa. Bapa, di malam ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan saudara dan keluarga kami yang sedang sakit maupun yang sedang dalam tahap pemulihan kesehatan. Kakak Elvi Simanjuntak, Kakak Eli Panjaitan, Abang Situahotlan Sihotang dan Kakak Buruna Pitupulu, Abang Todo Sihombing, Abang Yanmart Nainggolan, Abang Wansen Sihombing, Ani Opusunggu, anak kami Christian Sidauruk, anak kami Kevin Rumah Horbo, dan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, lawatlah mereka. Engkau mengetahui secara persis kondisi saudara-saudara kami ini. Jamahlah tubuh mereka, berkati pengobatan yang mereka terima, agar kesehatan mereka dapat kembali pulih, dan mereka kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah mereka tetap bersemangat dan dengan iman yang teguh, tetap menaruh harapan atas belas kasih-Mu akan kesembuhan yang akan Kau berikan kepada mereka pada waktu yang Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami juga mengingat keluarga teman-teman kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Keluarga Abang Totok Tambunan, keluarga Abang Maradat Pakpahan, keluarga Mercy Simamora, keluarga Eli Simanjuntak, keluarga Victor Hutapea, keluarga Singal Sidauruk, keluarga Ridwan Situmeang, keluarga Melki Silalahi, keluarga Abang Freddy Situmorang, dan keluarga Abang Situa Leo Tobing. Bapa, berkati semua keluarga dari saudara-saudara kami ini, agar tetap dapat bersuka cita dan menikmati damai sejahtera menyambut Natal, kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah mereka tetap berpengharapan akan berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka
Biarlah kiranya hari-hari masa tua mereka dapat mereka jalani dengan penuh sukacita, jauh dari mara bahaya, jauh dari sakit penyakit, di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi saat ini. Pegang erat roh mereka, agar apapun yang terjadi pada mereka di masa tua mereka, mereka berada dalam tangan kasih pengasihan-Mu. Bapa, berkati anak-anak kami, bagi yang sedang bersekolah atau kuliah, berkati pendidikan dan masa depan mereka. Biarlah mereka mampu untuk meningkatkan diri melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka terima di sekolah maupun di kampus mereka masing-masing. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, tuntun dan tunjukkan pekerjaan yang layak, agar anak-anak kami dapat mulai bekerja untuk masa depan mereka. Bagi yang sudah bekerja, biarlah hikmat yang daripada-Mu memampukan mereka untuk bekerja dengan baik. Mereka dapat meningkatkan karir pekerjaan mereka. Bagi yang membangun usaha, biarlah mereka juga berhasil dalam setiap usaha bisnis yang mereka kerjakan. Bapa, pertemukanlah anak-anak kami ini dengan jodohnya, dengan pasangan hidupnya yang sepadan, setia, baik hati, bertanggung jawab, yang takut akan Engkau, sehingga anak-anak kami ini dapat membangun keluarga, dan mereka akan memiliki teman sampai ke hari tuanya. Bapa, berkatilah seluruh keluarga kami, dan biarlah kami pun dapat merasakan damai dan sukacita Natal dalam setiap keluarga kami. Jagai kami Bapa agar terhindar dari bahaya pandemi COVID-19, agar kami tetap sehat, jasmani, mental, dan rohani kami. Berkati kami juga Bapak untuk dapat melewati tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dengan penuh sukacita dan dengan iman yang teguh, tetap berpengharapan akan berkat dan penyertaan-Mu di tahun yang baru. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk negara kami Republik Indonesia ini. Bapak, Engkau melihat betapa negara kami ini sedang menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang begitu mencekam. Pandemi yang telah menimbulkan berbagai masalah, terutama kesehatan di masyarakat, perekonomian, dan juga berbagai segi kehidupan sosial kemasyarakatan. Puji syukur Bapak atas vaksin yang sudah ditemukan, di mana negara kami pun telah mendatangkan vaksin ini. Berkati setiap vaksin agar berguna dan bermanfaat untuk melawan pandemi COVID-19. Berkati juga pendistribusiannya Bapak, agar setiap rakyat Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh vaksin ini yang telah dinyatakan gratis oleh pemerintah. Biarlah seluruh rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh sambil menunggu proses vaksinasi tetap taat menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga diri dan bersama-sama dengan pemerintah menghadapi pandemi ini. Bapak, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau yang memilih dia untuk memimpin negara ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, agar Bapak Presiden Joko Widodo dapat dengan cepat dan tepat mengambil setiap keputusan yang perlu untuk menjamin keberlangsungan jalannya pemerintahan di Indonesia. Berkati juga seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di negara ini. Untuk aparat keamanan TNI Polri, Bapak berkati mereka agar tetap kompak dan taat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara kami. Terima kasih Bapak. Bapak, inilah doa syafaat kami. Di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menyampaikan doa ini. Dengarkan dan kabulkan doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abang kita Haposan Pakpahan. Tema daripada khotbah ini adalah diambil dari Matius 1 ayat 23, Immanuel. Dan subtema, Allah beserta Deriau untuk tetap berkarya, menyatakan kasih Allah di dunia yang lagi murung. Kepada Bang Haposan dipersilakan. Terima kasih, Junel. Ya, Bang. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bang. Ya. Bang Richard, saya mau share screen. Bolehkah? Silakan Bang. Semua bisa.
Semua bisa ya. Kelihatan ya? Ups. Masih wajah abang yang ganteng aja kelihatan. Hah? Nggak kelihatan ya? Ini, udah. Bentar, saya Udah, coba Bang. lagi. Oh. Share screen has stopped it. Oh. Malah filenya hilang. Bentar. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan, Bang. Bentar. Kenapa kok ganti-ganti? Kok belum mau dia share screen? Harusnya bisa, Bang. Semua dikasih akses kok. Udah ya? Nggak masuk dia. Ini. Udah. Kelihatan background komputernya, Bang. Untung gambarnya bagus-bagus. Ada? Iya. Ini ada? Udah. Ada ya? Kadongan, terus terang saya agak stres dari jam 4 tadi. Saya sudah hampir 10 bulan tiap minggu melakukan Zoom. Belum pernah wifi di rumah saya mati. Tetapi hari ini daerah saya blackout. Sehingga saya pakai package, mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi saya link dari HP ke komputer. Dan ini juga suatu pembelajaran yang baru. Mudah-mudahan Tuhan menyertai kita sehingga apapun yang ingin saya sampaikan bisa berjalan dengan baik. Sampai saat ini kedengaran bagus ya? Bagus, Bang. Ya, karena tadi saya puji-pujian kita dan beberapa itu banyak yang terputus-putus. Tadi Junel sudah memberikan tema dan subtema. Dasar pembacaan kita sebagian tadi sudah ada di dalam pembacaan liturgi, nanti dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12, dilanjutkan 15 sampai 20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, suluh dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan adalah gada dan tongkat dalam pergumulan kami. Karena itulah kami rindu ingin bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana.
seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tekun membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan menghidupinya hari lepas hari. Saudara terkasih, saya ingin mendekati tema yang diberikan oleh panitia kepada saya dari 4 poin ini. Immanuel terjadi karena inisiatif Tuhan. Memahami firman Tuhan bisa menghilangkan rasa takut. Menyaksikan firman Tuhan berarti merasakan Immanuel dalam hidup kita. Immanuel dalam kehidupan sehari-hari. Immanuel terjadi karena inisiatif Tuhan. Saya akan memanggil teman-teman semua akadongan. Karena ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Saya sendiri di NHKBP kita tahun 79 sampai 81. 82 awal saya sudah meninggalkan Bandung. Tentu pelayanan kami waktu itu, kami mulai dari guru sekolah minggu. Konon, itulah hak prerogatif panitia meminta saya untuk bawa renungan. Karena saya mantan guru sekolah minggu. Padahal banyak yang lebih cakep dari saya sebenarnya. Ada Bang Niko, ada Kakak Gusta, Kakak Marlen, masih aktif di sini. Tetapi, ya sudah. Saya rasa karena dibilang guru sekolah minggu, berarti bukan dicari seorang pengkhotbah yang luar biasa. Yang bisa bercerita pengalaman guru sekolah minggu pun sudah oke lah. Immanuel terjadi karena inisiatif Tuhan. Akadongan, dari Lukas 2 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kehadiran malaikat itu karena inisiatif Allah. Kehadiran malaikat itu bukan karena keinginan para gembala. Malaikat datang tiba-tiba dan menyapa mereka serta memberi pesan firman Tuhan, berita kesukaan besar bagi dunia. Kehadiran malaikat itu adalah inisiatif Tuhan. Nabi Maleaki adalah Nabi Israel terakhir menurut Perjanjian Lama. Ada sekitar 400 tahun Israel tanpa nabi. Karena sikap perbuatan orang Israel yang tidak taat kepada Allah. Allah meninggalkan bangsa itu dan membiarkan mereka mengalami berbagai-bagai penderitaan. Ada 4 penjajahan besar. Dimulai dengan bangsa Persia pada tahun 450 sampai 330 sebelum Masehi. Dan terakhir oleh Herodes Agung, bangsa Romawi, tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Kita tahu, dalam cerita atau dalam firman Tuhan mengenai penyaliban Yesus, selalu disebut-sebut nama Herodes, salah satu raja Romawi waktu itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Akadongan. Artinya ada sekitar 400 tahun Allah tidak hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel bangsa yang dipilih. Dalam konteks itulah kita bisa lihat kehadiran malaikat di padang gurun itu tiba-tiba menghubungkan kehilangan 400 tahun ini. Tetapi sebenarnya sebelumnya sekitar 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah menubuatkan kelahiran Immanuel. Tadi kita sudah dengar dalam Yesaya 7 ayat 14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Tuhan akan memberikan pertanda kehadirannya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah yang dikutip kembali oleh Matius 1 ayat 23. Perbedaannya cuma sedikit. Dalam Matius, perempuan muda ditulis sebagai anak darah. Immanuel berasal dari bahasa Ibrani. Immanu artinya bersama kita, dan El artinya Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Kelahiran bayi laki-laki yang dinamai Yesus adalah sebagai perwujudan kehadiran Allah di bumi ini. 400 tahun Allah seolah tidak menghiraukan bangsanya yang dia cintai. Tetapi sejak awal sesungguhnya Allah mengasihi manusia. Sehingga dia membuat inisiatif dan memutuskan untuk hadir di antara manusia melalui para gembala di padang gurun itu. Itulah yang saya maksudkan bahwa Immanuel terjadi karena inisiatif Tuhan. Tuhan kembali menunjukkan cintanya kepada kita. Kadongan kita masuk ke butir yang kedua, memahami firman Tuhan berarti menghilangkan rasa takut. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada para gembala melalui malaikat, para gembala ketakutan. Mereka belum memahami arti pertemuan itu. Dalam perjanjian lama, perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah suci dan kudus, selalu menimbulkan ketakutan bagi bangsa Israel. Misalnya, seperti Yesaya waktu dipanggil melayani Tuhan, dia berkata, celakalah aku binasa. Itu dalam Yesaya 6 ayat 5. Dia mengatakan demikian ketika dia melihat Tuhan di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang. Dia merasa berdosa, tidak layak melihat Tuhan. Tentu malaikat memahami sikap para gembala yang ketakutan. Sehingga dia tidak lama-lama membiarkan gembala itu ketakutan. Lalu di ayat 10 tadi dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat mengatakan pesan Allah seperti pada ayat 11 dan 12 yang juga tadi sudah dikatakan dalam liturgi kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ditegaskan sangat jelas kelahiran Kristus. Dan diberikan tanda, yaitu lahirnya seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Tanda ini sangat biasa. Lahirnya seorang bayi bukan hal istimewa. Dan mereka mengenal lampin dan palungan. Pesan ini sangat jelas dan mudah diterima oleh para gembala. Walaupun mungkin mereka belum memahami seutuhnya makna berita kesukaan ketika itu. Akadongan, setelah memahami pesan malaikat di ayat 17, di ayat 15 berbunyi, marilah kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Mereka bergegas, pergi untuk melihat apa yang diberitakan itu. Mereka ingin membuktikan bahwa semua berita itu benar adanya. Ini juga berarti rasa takut para gembala sudah hilang dan diganti dengan optimisme untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman akadongan dalam musim pandemi saat ini. Kalau saya justru paling ketakutan 1 bulan terakhir ini, mulai pertengahan bulan Desember. Begitu banyak terpapar anggota jemaat kami, tentu bukan di dalam gereja. Mereka dapatkan di luar. Bahkan terjadi klaster keluarga, lengkap pakai supir dan pembantunya. Kami sebagai pengerja gereja harus membantu mereka.
Yang paling merepotkan adalah pemakaman pun kami tidak sempat lakukan. Pada tanggal 23 kemarin, ada seorang anggota jemaat kami meninggal pada jam 7 malam. Kami mencoba berkomunikasi dengan rumah sakit, kapan dimakamkan dan segala macam. Tidak ada keputusan yang benar. Tapi tiba-tiba jam 13, jam 23 malam dimakamkan. Kami tidak dapat menyertai keluarga itu. Sangat-sangat menyeramkan. Itu yang membuat kami sungguh agak frustrasi dan ketakutan. Saya tersadar dari kondisi ini justru pada tanggal 18 Desember sore, setelah panitia meminta saya membawa renungan pada ibadah kita saat ini. Dan diberikan temanya Immanuel, Allah beserta kita. Ketika itu saya sedang berbincang dengan istri tentang arti saturasi oksigen bagi penderita COVID. Kami mempunyai seorang teman jemaat yang berusia 72 tahun, ibu-ibu, kira-kira 2 minggu lalu, saat itu di rumah sakit, mengalami saturasi oksigen sekitar 70%. Tetapi kondisinya kurang baik. Dokter memberitahu saya, waktu itu di siang hari, ya kita harus banyak berdoa. Mungkin ibu ini tidak bisa bertahan hingga besok. Dan betul, akadongan. Malamnya ibu itu pergi menghadap Tuhan setelah dirawat sekitar 8 hari saja. Sungguh-sungguh menakutkan melihat situasi teman-teman yang harus pergi dalam kondisi itu. Dalam perbincangan itu istri saya mengatakan kalau ada keajaiban Tuhan, saturasi 30% pun bisa hidup. Kemudian istri saya membagikan 2 kesaksian yang diambil dari Facebook dan dua-duanya sembuh walau saturasi sangat rendah. Seorang teman kita seiman, seorang non seiman kita. Saya terkesan dengan kesaksian tersebut. Dan karena bersamaan pada saat yang sama, saya terima pesan Allah bersama kita melalui panitia yang memberikan tema, membuat saya bangkit sejak tanggal 18 Desember yang lalu. Ketakutan saya, kecemasan saya serahkan kembali kepada Tuhan. Pesan Tuhan jelas buat saya. Jangan takut. Aku selalu bersamamu. Saya bersyukur tema ini sudah memberikan pemahaman baru bagi saya dalam masa pandemi saat 1 bulan terakhir ini. Saya memaknai kalau kita memahami firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca, maka kita akan melangkah dengan berani dan yakin dalam hidup kita. Ada Immanuel, ada Tuhan yang menyertai. Pokok yang ketiga, akadongan menyaksikan firman Tuhan, berarti kita bisa merasakan Immanuel. Kalau Allah menyatakan aku bersama dengan kamu, apakah dengan pernyataan ini segala hal dalam hidup kita akan beres? Belum tentu. Kita akan tetap menghadapi persoalan dalam hidup kita. Saya membuat analogi seorang ayah yang selalu bersama dan hadir bersama anaknya. Belum tentu si anak merasakan kehadiran ayahnya. Sangat tergantung bagaimana si ayah dan si anak berinteraksi dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ayat 20 tadi dari pembacaan kita mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala melihat apa yang difirmankan Allah adalah benar. Atau kata lain, para gembala menyaksikan kebenaran firman Tuhan.
Akadongan, apakah Anda pernah mengalami hal yang sama? Ada pergumulan Anda, dan Anda mengingat suatu bagian firman Tuhan, dan meminta Tuhan mengabulkan yang Anda pergumulkan berdasarkan bagian firman Tuhan itu. Ada orang yang mengatakan, istilahnya adalah ingin mengklaim kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Saya kurang berani menggunakan istilah klaim. Saya selalu mengatakan bahwa firman Tuhan adalah benar. Akadongan, pada tahun 1980, guru sekolah minggu HKBP Jalan Riau mengadakan retret bersama Indonesia dan pendeta DKI ketika itu. Waktu sudah ditentukan untuk pergi ke Jakarta menemui mereka. Ini memang tugas saya. Namun saya minta digantikan karena hari Seninnya saya harus mengikuti ujian HER. 1 mata kuliah untuk perbaikan nilai D. Mudah-mudahan di sini sudah tidak ada yang ikut HER lagi ya. Semua sudah lulus. Tidak ada yang bersedia menggantikan saya. Karena memang ketika itu musim ujian. Saya tetapkan hati untuk pergi ke Jakarta. Namun saya minta teman-teman mendoakan saya karena saya harus berangkat. Tetapi saya sendiri mendasarkan doa saya dari firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Saya ingat betul Yohanes 15 ayat 7 ketika itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam doa saya mengatakan, Tuhan, saya ingin melihat kebenaran firman-Mu dalam hidup saya saat ini. Saya mau ke Jakarta untuk meminta kesediaan 2 pembicara. Namun hari Senin saya juga harus ujian HER. Mohon penyertaan-Mu agar semua berhasil baik untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika bertemu kedua pendeta itu di tempat mereka masing-masing, sambil menatap wajah mereka, saya berdoa singkat dalam hati. Tuhan, saya tidak kenal hamba-Mu ini. Namun kalau dia orang yang Tuhan tunjuk berbicara di antara kami, biarkan dia punya waktu dan bersedia. Akadongan, puji Tuhan. Saya ketika itu juga, mereka menjawab langsung, oke. Wah, saya pulang ke Bandung dengan sukacita tentunya. Saya memang si tukang HER, banyak HER-nya. Tetapi biasanya nilai perbaikan adalah maksimum nilai C. Tetapi nilai HER saya kali ini nilainya adalah A. Saya kaget sekali. Kok bisa nilai HER dapat A? Saya bersukacita bukan karena semata karena nilai A itu. Bukan. Saya bersukacita karena semua proses yang saya alami. Mata kuliah itu hanya 2 SKS. Tidak terlalu memperbaiki nilai indeks kumulatif saya. Yang memang waktu itu juga pas-pasan. Tetapi semua proses yang saya alami, Allah menunjukkan bahwa Dia menyertai saya. Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat kebenaran. Allah memahami keperluan dan tugas-tugas saya. Dan Dia tidak mau mempermalukan saya. Inilah salah satu alasan saya kenapa memenuhi permintaan panitia itu. Karena betul, ini adalah pengalaman guru sekolah minggu yang sampai saat ini masih indah di dalam benak dan pikiran saya. Walau tentu kemampuan saya berbicara dan memberitakan firman Tuhan sangatlah terbatas.
kita memasuki topik yang keempat, Immanuel dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala disertai sukacita. Mereka tidak merubah profesi menjadi pemberita firman Tuhan atau pekerjaan lainnya. Saya membayangkan kalau ada orang yang mempunyai pengalaman pertemuan ilahi bersama dengan Tuhan saat ini, wow, dia akan berubah menjadi penginjil besar. Pengkhotbah yang luar biasa, dengan karunia luar biasa. Tetapi para gembala kembali menjadi gembala. Pengenalan mereka dan pertemuan mereka dengan malaikat tidak serta-merta membuat mereka berubah. Tetapi mereka tetap dengan profesi semula, setia dengan apa yang mereka miliki. Mereka tetap dengan pekerjaan mereka semula. Mereka tetap bekerja dengan talenta semula. Akadongan, pengenalan kita dengan Tuhan tidak harus merubah kita menjadi pemberita-pemberita Injil atau pengkhotbah yang dengan tugas khusus. Kalau ada yang terpanggil tentu sungguh indah dan kita senang akan mensupport mereka. Tetapi kita bisa melayani Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Tetapi bisa juga terjadi bahwa karena ketakutan kita tidak berbuat apa-apa. Bahkan kita menggerutu, tidak menerima situasi yang kita hadapi, dan tidak mau mengingat Allah bersama kita. Dalam kitab Matius ada perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal tentang talenta. Di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bahwa kerajaan surga umpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kepada satu orang diberi 5 talenta yang ternyata bisa menghasilkan 5 talenta. Yang seorang diberi 2 talenta bisa menghasilkan 2 talenta. Dan kepada seorang diberi 1 talenta tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Karena dia ketakutan. Dia takut dan berpikir bahwa tuannya itu orang kejam. Seandainya tidak menghasilkan apa-apa, pasti dia dimarahi. Maka ketika tuannya pulang, dia berkata kepada tuannya, "Ini uang tuan yang 1 talenta. Saya tahu tuan orang yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana tuan tidak menanam." Bahkan dia menuduh tuannya itu. Perumpamaan ini mengajak kita untuk berbuah. Berapapun yang kita bisa hasilkan, Tuhan akan berkata, "Baik pekerjaanmu anakku. Kau telah setia dalam perkara yang kecil, maka kepadamu akan kuberikan perkara yang besar." Tetapi sebaliknya, perlu kita perhatikan bahwa karena ketakutannya si pemilik talenta yang 1 tidak berbuat apa-apa. Saya berharap ketakutan kita pada saat ini, seperti saya alami bulan yang lalu, pada COVID ini, tidak membuat kita murung terus. Walaupun kita harus stay home, di sana-sini sangat merebak penularan COVID, kita seharusnya tetap bisa berkarya dan bekerja. Dalam pandemi sekarang ini, Tuhan meminta kita untuk terus bekerja. Tuhan meminta kita melakukan talenta kita. Membagikan kepada dunia berita baik, berita sukacita, berita kesukaan bagi dunia yang lagi murung ini. Akadongan, kita perlu merenungkan
Apa arti Immanuel bagi hidup Anda? Apakah kemurungan dunia saat ini membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, lebih jauh dari Tuhan? Apakah kemurungan dunia saat ini membuat Anda takut berbuat apa-apa? Seperti orang si pemilik talenta yang satu? Atau tetap setia melayani Tuhan? Pilihan ada pada kita, saudara sekalian. Percayakah Anda bahwa Allah selalu bersama dengan Anda? Dan itu adalah Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kami manusia berdosa banyak terbatas. Tapi Roh Kudus dapat berkarya lebih dari apa yang hamba-Mu pikirkan. Sehingga setiap kami, baik yang mendengarkan, terlebih yang memberitakan, senantiasa dihidupi dari firman Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami malam ini yang sungguh indah. Firman-Mu sudah dinyatakan. Puji-pujian kami sudah naikkan. Kebenaran firman-Mu sudah dibicarakan melalui setiap sesi liturgi pembacaan firman Tuhan. Seharusnya dengan semua yang kami alami ini, Immanuel akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Yesus. Firman-Nya sudah dibagikan. Kiranya semua kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kita percaya semua kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kita selalu mengasihi, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu The Lord Bless and Keep You melalui virtual choir. Suaranya belum ada, Bang Richard. Share sound-nya, Bang.
Sebagai respon kita akan kasih Tuhan yang begitu besar, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang akan kita persembahkan untuk mendukung kegiatan sosial Gajah Toba untuk Bonapa Sogit. Telah kita ketahui bersama bahwa kemarin tanggal 27 Desember 2020, virtual choir kita yang kelima, kita berjudul Gloria, telah ikut berkontribusi dalam konser 7 ruang sekaligus Natal Gajah Toba. Kolekte bisa dikirimkan ke rekening Bendahara Naposo Alumni de Riau dengan nomor rekening Bank Sentral Asia atas nama Vera Sentra Huta Barat dengan nomor rekening 57 35 18 22 66. Nomor rekening BCA Bank Sentral Asia atas nama Vera Sentra Huta Barat dengan nomor rekening 57 35 18 22 66. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan bernyanyi Go, Tell It on the Mountain. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. Sought both night and day, ask the Lord to help me and show me the way. Oh, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ was born. Tanggal berapa nih? Tanggal 21, itu tanggal 18. Tanggal 17 sore. Lu bayangin, 17 sore sudah pagi. Saya ngumpul dulu. Hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
Waktu kaum gembala menjaga dombanya dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Allah kita yang telah lahir dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kemudian menutup ibadah Natal di Riau sedunia ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan berkat yang dibawakan oleh Abang Haposan Pakpahan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Junel. Ya, mohon nanti di WA grup kita dicatatkan kembali nomor rekening supaya nanti kita bisa juga sesudah ibadah ini mungkin 1-2 hari juga masih ditunggu oleh bendahara persembahan kita. Tetapi karena keterbatasan kesiapan kita, baiklah kita bisa lakukan besok atau lusa, tetapi kita sudah tetapkan hati pada saat ini. Akadongan terkasih, mari kita menaikkan 2 persembahan, nanti akan saya lanjutkan dengan 2 Bapa kami, dan sekaligus dengan berkat seperti yang dikatakan oleh panitia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhanlah sumber segala pengasihan. Sekiranya kami dapat memberikan persembahan ini, itu adalah karena karunia-Mu yang telah memberkati kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan untuk menyatakan kasih-Mu di dunia yang lagi menderita dan murung saat ini. Berkati orang yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya, sehingga dengan rasa hormat dan takut akan nama-Mu dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami dengan kasih-Mu untuk tetap berbelas kasih kepada sesama kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akadongan terkasih, pulanglah dalam kasih karunia. Ingatlah Immanuel, Allah selalu beserta kita dalam setiap liku, laku, dan bahkan langkah kehidupan kita. Kita menerima berkat. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun perjalanan kita. Kiranya Kristus berjalan di belakang kita untuk menguatkan kelelahan kita. Anak dan Roh Kudus berada di atas kita untuk menaungi perjalanan kita. Allah Tritunggal selalu beserta kita senantiasa selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
kasih saudara, saat teduh buat kita. Saya persilahkan Bang Junel. Makasih Abang. Cepat sana. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita pada malam hari ini, kepada saudari kita kekasih Yana, silahkan. Bang,